Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Perkenalkan, saya Ibu Nida Sofiati dari SDN Mojolangu 1, Kota Malang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Ibu harap kita semua sehat ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar dengan Bu Nindi? Kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem materi IPA kelas 5 sekolah dasar semester 1 pada kurikulum Merdeka. Let's go! Pertama-tama, apa sih ekosistem itu? Pernahkah kalian mendengar tentang ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, sekarang kita membahas bagian dari ekosistem. Bagian dari ekosistem ada 3, yaitu individu. Adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor gajah, sebatang pohon, dan lain-lain. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi gajah, populasi pohon cemara, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunitas, yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas kolam, komunitas sawah, komunitas apalagi ya, laut, sungai, danau, dan lain-lain. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem itu sendiri. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa sih ekosistem alami? Ekosistem alami yaitu yang terjadi karena alam atau buatan Tuhan, ya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air dibagi lagi, ada ekosistem air tawar dan air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Sedangkan ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berikutnya kita akan belajar tentang ekosistem darat. Ekosistem darat itu ada banyak sekali anak-anak. Ada ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ini ada banyak di Indonesia ya, seperti hutan di Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Ada juga ekosistem sabana yang memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Berikutnya kita membahas ekosistem padang rumput yang memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding ekosistem sabana. Jadi kalau kita simpulkan yang paling tinggi curah hujannya itu di hutan hujan tropis ya, lalu sabana, lalu kemudian yang lebih rendah lagi ada padang rumput. Tumbuhan khas ekosistem di sini yaitu rumput. Sedangkan hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala,
gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Nah, yang paling gersang ada gurun, karena memiliki curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti burung hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Ada lagi tundra. Tundra adalah ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Nah, komponen abiotik tadi kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan serta mikroorganisme. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama ada produsen atau autotrof, yaitu makhluk hidup yang memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya, tumbuhan. Lalu ada konsumen atau heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya, contohnya hewan. Dan yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang mengurai organisme lain yang telah mati, contohnya cacing dan bakteri. Sekarang kita membahas penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, kuda, kelinci. Dapatkah kalian memberikan contoh yang lain? Yang kedua ada karnivora atau pemakan daging dan hewan lain. Contohnya harimau, singa, kucing, serigala. Tiga ada omnivora, pemakan tumbuhan dan hewan lain atau pemakan segala. Contohnya ayam, beruang, musang, burung kutilang, dan bebek. Oh iya, ada juga monyet. Dapatkah kamu menyebutkan hewan-hewan yang lain? Nah, sebelum kita mencapai pada akhir video, kita membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Nah, seperti pada gambar ini ya, tumbuhan padi berfotosintesis menggunakan air dan cahaya matahari. Lalu dia dimakan oleh konsumen satu yaitu burung. Nah, burung itu dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen dua. Ular sawah dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tiga. Nah, burung elang yang sudah mati akan diuraikan oleh bakteri, dan begitu seterusnya. Terakhir, ada jaring-jaring makanan yang dibentuk dari rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu peristiwa yang melibatkan banyak makhluk hidup dan menyebabkan peristiwa yang terjadi lebih dari satu urutan. Seperti pada gambar, ada rumput yang dimakan tikus, dimakan kelinci, dimakan oleh serangga. Kelinci dimakan oleh serigala, tikus dimakan oleh serigala dan burung hantu, serangga dimakan oleh katak, tikus dan katak dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan sebagainya. Jadi ada lebih dari satu rantai makanan ya pada jaring-jaring makanan. Apakah kalian sudah mengerti? Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.